Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami terlebih dahulu bersekutu disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Biarlah hidup kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Kamis 15 Februari 2024, diambil dari kitab Yosua pasal 22 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, setia melakukan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang pastinya setiap orang tua senantiasa mengasihi, menyayangi anak-anaknya. Dan dia juga orang tua akan benar-benar memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Bagaimana anak-anaknya sukses kelak ke depan. Jadi, di sini orang tua benar-benar memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Apapun itu, anak-anaknya juga harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, termasuk juga adat istiadat dan moral di dalam setiap kehidupannya. Dan itu juga yang kita perhatikan di dalam nas renungan harian kita hari ini, mengingatkan bahwa bangsa Israel ini sudah memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan kesuburan, kemakmuran, kejayaan. Dan mereka juga sudah membagi-bagikan hasilnya menurut suku. Lalu kembali lagi diingatkan oleh Yosua bahwa harta memang perlu, tetapi bukan itu menjadi patokan utama. Tetapi bagaimana kita menjunjung nilai-nilai tinggi yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel khususnya, supaya mereka mewariskan hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik kepada anak cucu mereka, sebagaimana yang diwariskan oleh Musa kepada bangsa Israel, supaya mereka berpegang teguh kepada perintah Tuhan, janji Tuhan, dan juga berpaut kepada kasih setia Tuhan. Itulah yang harus mereka lakukan di dalam
kehidupannya, supaya mereka mengingat kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, di mana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Senantiasalah mereka mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu memberikan kehidupan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang benar-benar di dalam keterpurukan. Tetapi semuanya akan berlalu di dalam Tuhan, dan mereka senantiasa bersuka cita. Itulah yang kita perhatikan di dalam nas renungan kita hari ini, supaya kita juga sebagai ciptaan Tuhan haruslah benar-benar melakukan yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita. Jangan pernah membangkang di hadapan Tuhan, jangan pernah memberontak di hadapan Tuhan, tetapi mari perbaiki sikap, perbaiki karakter kita, harus senantiasa melakukan perintah Tuhan, termasuk juga hukum Taurat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu juga menjadi andalan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus melakukannya. Jadi jangan pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Senantiasalah mengasihi Tuhan, senantiasalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah yang kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Jadi terkhusus juga firman Tuhan kepada anak-anak kita, karena mereka adalah generasi penerus gereja. Kalau misalnya tidak ada nasihat dari orang tua, mungkin anak-anak kita juga akan menjadi semakin beringas di luar sana. Tetapi kalau kita sebagai orang tua benar-benar memberikan perhatian, memberikan hati dan pikiran kita, menasehati anak-anak kita, itu juga yang kita wariskan kepada mereka. Mereka juga akan mengingat hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Karena anak-anak cenderung mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua, terkhusus karena didikan utama dan terutama itu dari rumah, ya. Jadi patutlah kita mendidik anak kita dengan baik. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi mari bagaimana supaya anak-anak kita bermoral tinggi dan menjunjung nilai-nilai adat budaya, dan juga benar-benar bermartabat, melakukan kehendak Tuhan, takut akan Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah gereja dan juga keluarga, supaya mereka menjadi anak-anak yang setia, berkomitmen di dalam Tuhan. Jadi patutlah kita mendidik anak kita dengan baik. Di dalam Tuhan ada sukacita. Dan itu juga yang diwariskan oleh Musa kepada bangsa Israel. Itu juga yang diingatkan kembali oleh Yosua kepada bangsa Israel, supaya mereka jangan melupakan kebaikan penyertaan tangan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kita juga harus mengingat kebaikan Tuhan dari dulu hingga sekarang ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk itu patutlah kita mengucap syukur senantiasa di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian, tetapi tangan Tuhan menopang, menuntun kita ke arah yang lebih baik. Untuk itu setialah untuk melakukan perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana Tuhan menyertai kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan menjadi kehidupan bagi kami, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-harinya. Kami percaya bahwa kami seturut di jalan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang menopang kami, menuntun kami,
supaya kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berikan kesehatan panjang umur, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka. Biarlah melalui kehidupan kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Untuk itu Tuhan, di dalam satu hari ini biarlah tangan Tuhan yang senantiasa hadir menopang kami dalam melakukan aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, sertai kami di dalam satu hari ini. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.